Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Purwandi, SPD M.Ikom. Saya adalah Kepala SMP Negeri 3 Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pengelolaan sekolah yang menyenangkan dan berpihak kepada murid adalah dambaan setiap siswa. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik berkenaan dengan kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana kegiatannya saya singkat dengan fokus 3L. Yang pertama fokus kepada permasalahan untuk mencari akarnya dan menemukan penyelesaiannya. Fokus kepada siswa kita dan fokus kepada guru. Selanjutnya, lakukan 3L. Yang pertama, libatkan siswa. Yang kedua, libatkan orang tua siswa dan masyarakat. Yang ketiga, lakukan program literasi. Semoga praktik baik ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi demi pembangunan pendidikan di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus yang pertama adalah fokus pada masalah, menemukan akar masalah dan mencari solusi terhadap masalah yang ada. Seluruh masalah diidentifikasi dan dihubungkan dengan indikator rapot pendidikan, diperoleh hipotesis bahwa terdapat dua masalah utama sekolah, yaitu literasi dan iklim keamanan. Untuk mendukung hipotesis dilakukan eksplorasi terhadap rapot pendidikan. Rapot pendidikan menunjukkan angka 45,45 untuk kemampuan literasi, 71,4 untuk iklim keamanan, dan nilai karakter 54,76%. Diperoleh kesimpulan literasi dan karakter akan menjadi perhatian utama dan dilakukan intervensi. Dengan melakukan intervensi terhadap karakter siswa diharapkan iklim keamanan sekolah juga meningkat. Fokus yang kedua adalah fokus kepada siswa, mengenal lebih dalam peserta didik seperti latar belakang dan informasi lainnya akan dapat meningkatkan pelayanan kepada mereka. Salah satu contoh setelah digali formasi ada siswa yang menjadi tulang punggung keluarga, dan sebagainya. Fokus yang ketiga adalah fokus ke guru, menyamakan sudut pandang untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah sebagai taman yang menyenangkan bagi peserta didik. Komunitas belajar sebagai ajang refleksi pendidikan dan pengajaran, bahwa guru adalah pelayan yang senantiasa berpihak kepada murid. Makanya ada restitusi, sehingga siswa itu sadar betul apa yang dilakukan itu bukan karena kita yang mengontrol. Kita tidak sama sekali tidak bisa mengontrolnya. Dia mau itu sebenarnya pura-pura aja karena dia mau. Mendorong guru untuk menumbuhkan disiplin positif dan motivasi intrinsik siswa. Hindari hukuman dan paksaan, utamakan sistem among dan restitusi. Sebenarnya untuk siapa sih program sekolah dirancang? Semakin peserta didik terlibat aktif dalam sebuah program, maka semakin besar dampak yang akan mereka dapatkan. Libatkan peserta didik dalam sebuah program sekolah, karena sejatinya program sekolah dirancang untuk peserta didik. Sosialisasikan program yang telah dibuat, diskusikan dengan siswa, tumbuhkan rasa kebermilikan mereka terhadap program kegiatan tersebut. Ketika pelaksanaan program, tumbuhkan rasa kesadaran penuh pada diri siswa bahwa mereka memang perlu melakukannya, bukan melaksanakan karena terpaksa, takut ancaman hukuman jika tidak melakukan, atau karena mengharap hadiah dan pujian. Misalnya, kegiatan pembiasaan berwudu dan membaca Al-Quran setiap pagi, salat zuhur berjamaah dan kegiatan pembiasaan lainnya. Ketika siswa tidak melakukan sesuai kesepakatan tidak perlu dikejar-kejar namun lakukan segitiga restitusi kepada mereka. Dengan praktik baik ini kegiatan makin terasa berdampak terhadap siswa. Meningkatkan motivasi, rasa percaya diri siswa dengan mengikutkan berbagai kegiatan di luar sekolah sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir. Caranya bunganya tuh. Ya Allah, aku bukan naik. Ini biasa sudah. Mama, Sanggot. sabar. Tolong ku ayan. Bajunya bertangan. Sudah, Rai. Iyalah. Awas amplopnya dilakukan. Memanfaatkan kearifan lokal bahasa Bakumpai sebagai salah satu kekuatan, akhirnya pada tanggal 14 September tahun 2024 merupakan hari bersejarah bagi sekolah. Pertama kalinya sejak sekolah berdiri siswa mendapatkan prestasi tingkat kabupaten,
juara favorit lomba menyanyi lagu bahasa Bakumpai. Langsung sama pialanya. Iya, selamat kepada Saidi sebagai juara umumnya. Peristiwa ini menjadi pemantik siswa untuk terus berprestasi. Ini membuktikan bahwa meski berada di pedalaman tapi mereka memiliki potensi yang sama dengan siswa yang bersekolah di kota. Masih memanfaatkan potensi dan kearifan lokal bahasa Bakumpai, dalam rangka memotivasi siswa pada tanggal 8 Oktober tahun 2024 para siswa kembali memperoleh 6 piala untuk sekolah pada giat Festival Tunas Bahasa Ibu. Dari 5 genre yang diikuti terdapat 6 siswa berhasil meraih juara. 2 lomba ini menjadi pemantik motivasi siswa untuk terus berprestasi. Mengundang orang tua dan tokoh masyarakat, membahas visi misi sekolah, berdiskusi bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Membentuk pengurus komite sekolah sebagai wadah organisasi orang tua siswa. Sejak pengurus komite terbentuk tahun 2023, telah terjalin hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua. Sekolah melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai salah satu sumber belajar di sekolah. Melibatkan orang tua pada kegiatan-kegiatan perayaan seperti perpisahan dan perayaan hari besar agama, untuk mempererat hubungan antara orang tua dengan sekolah, takziah dan menjenguk warga desa yang sakit atau terkena musibah menjadi agenda rutin sekolah. Terdapat 2 kegiatan literasi yang dilaksanakan, yaitu program ramah literasi dan menciptakan lingkungan sekolah yang kaya teks. Program ramah literasi antara lain program Pelita, Pekan Literasi Kita, setiap 1 minggu sekali dilaksanakan kegiatan literasi seperti menonton video kemudian siswa diminta untuk menceritakan kembali intisari dari video yang diputar, atau menjawab pertanyaan. Kegiatan lain bisa juga siswa membaca teks kemudian menceritakan kembali apa yang sudah dibacanya, dan seterusnya. Program ramah literasi kunjungan ke tempat yang menarik dan membuat laporan, misalnya kunjungan ke wahana luar angkasa, virtual reality, dan augmented reality ke Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini selain meningkatkan literasi juga dapat meningkatkan motivasi siswa dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Menciptakan lingkungan sekolah yang kaya teks dibuat papan display untuk memajang karya murid. Papan buletin berisi berbagai informasi yang dapat diisi oleh guru dan siswa dengan yang berhubungan dengan minat siswa. Papan slogan di lorong-lorong sekolah berisi kata-kata motivasi. Selain membuat lingkungan kaya teks juga dapat meningkatkan karakter. Praktik baik yang telah dilakukan membawa perubahan signifikan terhadap perbaikan di sekolah, menjadikan hubungan antara siswa, guru dan orang tua menjadi lebih harmonis, sehingga dukungan terhadap iklim keamanan serta kegiatan sekolah meningkat. Mampu meningkatkan rapot pendidikan secara signifikan seperti tabel berikut. Praktik baik mampu menekan angka putus sekolah dan mampu meningkatkan motivasi siswa untuk melanjutkan sekolah, seperti tabel berikut. Ada perubahan yang semakin baik, guru sering mengundang orang tua murid dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad, rapat komite, perpisahan sekolah. Juga ada program yang membuat siswa semakin baik seperti tadarus Al-Quran. Tua tidak pernah diberatkan dalam biaya. Bangunan sekolah. Satu kegiatan yang saya sukai di sekolah ini adalah kegiatan literasi. Di papan display ini, hasil karya saya bisa dilihat oleh banyak orang. Dan ternyata, literasi bukan hanya membaca dan menulis saja, tapi ada juga giat nonton barengnya, bahkan ada juga hubungan yang harmonis antara kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat menjadikan saya bekerja lebih nyaman dan bersemangat.